adalah kuda lumping, yang merupakan salah satu seni tradisional Jawa. Seni tari ini dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik. Menurut sejarah turun-temurun, konon, kuda lumping adalah tari kesurupan. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah seorang pasukan pemuda cantik bergelar jatil penunggang kuda putih berambut emas. Tari kuda lumping ini merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Nah pemirsa, dalam pertunjukan tari kuda lumping ini sering terlihat atraksi yang mempertontonkan kekuatan supranatural berbau magis layaknya dimasuki oleh roh halus. Seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Mungkin atraksi ini merefleksikan kekuatan supranatural yang ada pada zaman dahulu berkembang di lingkungan kerajaan Jawa dan merupakan aspek non-militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Orang yang bisa berdiri, bisa berbahagia. Kesenian bantengan adalah sebuah seni pentas budaya tradisi yang menggabungkan unsur tari, olah kanuragan, musik, dan syair atau mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Pelaku bantengan yakin bahwa permainannya akan semakin menarik apabila telah masuk pada tahapan ketika pemain pemegang kepala bantengan menjadi kesurupan arwah leluhur banteng atau disebut danyangan. Asal-muasal seni bantengan ini berkembang sejak zaman kerajaan Singasari. Walaupun pada saat itu bentuk kesenian bantengan belum seperti sekarang, yaitu berbentuk topeng kepala bantengan yang menari. Gerakan tari yang dimainkan mengadopsi dari gerakan kembangan pencaksilat. Karena pada awalnya bantengan ini adalah unsur hiburan bagi para pemain pencaksilat setiap kali selesai melakukan latihan rutin. Meski berkembang dari kalangan perguruan pencaksilat, namun sekarang seni ini telah berdiri sendiri sebagai bagian dari seni tradisi. Sehingga tidak keseluruhan perguruan pencaksilat di Indonesia mempunyai grup bantengan, dan begitu juga sebaliknya. Bantengan ini selalu diiringi oleh sekelompok orang yang memainkan alat musik berupa gong, kendang, dan lain-lain. Kesenian ini dimainkan oleh dua orang laki-laki, satu di bagian depan sebagai kepalanya dan satu di bagian belakang sebagai ekornya. Dan biasanya lelaki bagian depan akan kesurupan dan orang yang di belakangnya akan mengikuti setiap gerakannya. Namun tak jarang orang di bagian belakang juga kesurupan. Bantengan dibantu agar kesurupan oleh orang yang memakai pakaian serba merah yang biasa disebut abangan dan kaos hitam yang biasa disebut irengan. Selanjutnya ada seni tari calon arang. Tidak hanya kesurupan, kesenian tradisional ini juga kerap berujung korban nyawa. Di setiap pementasan seni tari yang dipentaskan desa adat di Bali ini, selalu ada yang kerasukan roh halus dan melakukan aksi menghujamkan keris dalam tubuh. Aksi ini disebut ngurak atau ngunying. Seni tari ini biasanya identik dengan cerita antara perang Dharma melawan Adharma, di mana disimbolkan dengan perwujudan barong sebagai lambang kebenaran dan perwujudan rangda sebagai simbol kejahatan. Calon arang adalah cerita semi sejarah dari zaman pemerintahan Raja Erlangga di Kahuripan, Jawa Timur pada abad ke-9. Cerita calon arang adalah sebuah drama tari ritual magis yang melakonkan kisah-kisah yang berkaitan dengan ilmu sihir, baik itu ilmu hitam maupun ilmu putih. Ilmu hitam ini lebih dikenal dengan panggiwa atau pangleyakan atau panengan.
adat suku Osing atau penduduk asli Banyuwangi memiliki beragam tradisi. Salah satunya adalah Seblang Oleh Sari. Tradisi seblang yang digelar setiap awal bulan Syawal ini dipercaya bisa menghilangkan mara bahaya. Seblang yang merupakan singkatan dari sebele ilang yang memiliki arti sialnya hilang adalah ritual menari dalam kondisi kerasukan roh halus. Penari dalam seni tari ini harus gadis muda yang ditunjuk leluhur melalui mediasi makhluk halus. Gadis yang telah ditunjuk ini akan menari-nari mengikuti iringan musik tradisional Banyuwangi. Penari seblang ini nantinya akan menari-nari dengan mata tertutup selama 7 hari berturut-turut yang biasanya dimulai pukul 2 siang hingga menjelang petang. Menurut sang ketua adat Desa Oleh Sari, ritual seblang diawali dengan selamatan di 4 titik. 2 diantaranya yakni makam sesepuh desa setempat, Ki Buyut Ketut, dan Ki Buyut Cili. Ritual puncak kesenian ini adalah menggiring penari ke arena seblang yang letaknya di pusat desa. Penari ini menggunakan mahkota khusus disebut omprok yang terbuat dari daun pisang muda yang dihiasi berbagai bunga harum. Setelah sang pawang mempersembahkan sesaji, sang penari mulai kesurupan. Dengan iringan musik dari gamelan yang khas, penari pun menari berkeliling arena berbentuk bulat didampingi 2 orang pengiring. Seblang berarti menghilangkan pengaruh buruk. Karena itu, gaya tarian ini membuang tangan ke kanan atau ke kiri. Tradisi turun-temurun ini konon sudah dimulai sejak tahun 1930-an. Reak adalah kesenian berupa iring-iringan sinden, kuda lumping, sisingaan, dan penari bertopeng dengan seperangkat atau sekumpulan instrumen etnik Sunda seperti suling, kendang, kentungan, dan calung. Kesenian ini sering tampil di acara sunatan atau khitanan. Iring-iringan reak biasanya diarak berkeliling dari kampung ke kampung melusuri jalan raya. Sebelum iring-iringan dilaksanakan, sang pemimpin reak atau pawang biasanya melakukan ritual khusus yang terdiri dari mujasmedi sambil membacakan mantra-mantra dan membakar kemenyan. Yang tujuannya adalah upaya untuk meminta keselamatan selama proses reak berlangsung. Setelah ritual awal selesai, dimulailah membunyikan instrumen-instrumen atau tabu-tabuhan dengan nada-nada ritmis. Pengantin sunat ini didudukan di atas punggung kuda lumping atau sisingaan. Sedangkan penari bertopeng ikut bersama mengikuti keduanya sambil menari. Beberapa penari menyebutkan bahwa tarian-tarian mereka merupakan gerak otomatis atau alami, tergantung pada bawaan roh halus para leluhur yang merasuki badan dan jiwa mereka. Nini Tawong atau dikenal juga sebagai Nini Towo bisa disebut permainan rakyat khas Jawa yang merupakan boneka perempuan yang dianggap saudara perempuan dari Jalangkung. Dinamakan Nini Tawong karena mukanya putih atau tawong, disebut Nini karena jenis kelaminnya perempuan. Permainan yang awalnya berasal dari Gurdo, Panjangrejo, Pundong, Bantul ini adalah nama permainan berupa boneka dari tempurung kelapa, rangka bambu, dan diberi pakaian seperti orang, serta berfungsi sosial dan religius magis. Berfungsi sosial karena mampu mengumpulkan anak-anak desa bermain bersama. Berfungsi religius magis karena ada semacam kepercayaan bahwa Nini Tawong yang sudah kemasukan roh halus bisa menunjukkan obat bagi yang sakit, dan bila dituruti, si sakit dapat sembuh. Dan pemirsa, itulah 7 biasanya lelaki bagian depan akan kesurupan dan orang yang di belakangnya, pemain pemegang kepala bantengan, menjanying. Seni tari ini biasanya identik dengan cerita antara perang Dharma melawan Adharma. Masyarakat adat suku Osing atau penduduk asli Banyuwangi memiliki beragam tradisi. Salah satunya adalah Seblang Oleh Sari. Tradisi seblang yang digelar setiap awal bulan Syawal ini dipercaya bisa menghilangkan mara bahaya. Seblang yang merupakan singkatan dari sebele ilang yang memiliki arti sialnya hilang adalah ritual menari